1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu ya? Ya. Wasunnah. Sunnah. Ini masih bab takbiratul ihram. Sunnah apa? Jazmur ra'ihi, mensukunkan ra di lafaz takbir Allah. Jadi Allahu Akbar. Nih ra sukun ini sunnah. Biar tahu Allahu Akbar. Nih. Berarti boleh dong Ustaz Allahu Akbar, boleh. Cuma tidak sunnah. Allahu Akbar. Waduh. Tapi boleh. Itu teksnya. Ya, jadi besok kalau pengen ngasih untuk temannya udah ngaji ya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Insya Allah minggu besok nggak dipakai lagi. Ya. Kaget. Jadi supaya kita nggak anu ya. Jadi tempo-tempo kita ngaji di mana begitu. Sholat di mana gitu, apa Sukabumi apa di hutan. Ada imamnya Allahu Akbar. Waduh, baru dengar nih sejak-jak. Wah, ada. Boleh. Mana datanya? Oh, ngaji dong. Di musola Taubat. Oh, punya kitabnya. Nah, itu kasih kita. Kasih kitabnya garis bawahi. Oh, iya. Boleh. Enggak apa-apa. Cuman enggak sunnah. Kalau yang sunnah matiin tuh wasunnah jazmuraihi. Sunnah mensukunkan jazm namanya. Jazm itu sukun, khofat itu kasroh, rofa itu biasanya dhamma, nasab itu biasanya fathah. Jadi jazmu ra'ihi, mensukunkan ra. Allahu Akbar itu sunnah. Jadi kebayang. Berarti kualitas ibadah kita naik lagi karena ada data. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar boleh, nggak apa-apa. Ayat takbir. Khurujan keluar min khilafi man aujabahu, bagi orang yang mewajibkan mensukunkan. Ada yang berpendapat mensukunkan roh wajib. Nah kita enggak, kita sunnah untuk keluar dari perbedaan ya, bagi orang yang mewajibkan mensukunkan. Terus wajahrun bihi, jahrun kencang. Itu berarti kalau jahr itu berarti orang lain dengar, itu namanya jahr. Kalau sin orang lain nggak kedengar, tapi kita dengar karena syarat nanti. Kan kemarin apa tuh? Seluruh kauli, rukun kauliah wajib kedengaran kuping sendiri. Itu namanya sir. Kalau orang lain dengar namanya jahr. Paham ya? Ya kalau bukan berarti sir itu nggak kedengaran sama sekali lalu kita baca dalam hati, nggak sah. Karena rukun kauliah syaratnya adalah wajib kedengaran kuping sendiri. Allahu Akbar, Bismillah, kuping sendiri. Karena Al-Fatihah kan rukun. Alhamdulillah. Kalau nggak kedengaran kuping sendiri nggak sah. Nah untuk takbiratul ihram sunnah. Sunnah apa? Jahrun bihi. Orang lain dengar berarti jahrun keras. Untuk siapa? Li imamin. Nah, untuk imam. Makmum nggak usah kencang berarti takbiratul ihram ya. Kencangnya kuping sendiri. Kalau makmum, kalau imam Allahu Akbar, makmum nggak tahu. Kau usah ikut kencang juga Allah. Tapi kalau kencang juga nggak apa-apa. Jadi begini ya, sunnah baca kencang di tempat sir, dibaca sir di tempat kencang itu tidak membatalkan sholat. Berarti Ustaz kalau saya sholat zuhur kencang boleh? Boleh. Batal nggak? Enggak apa-apa. Cuman aneh. Ya, kata bini kita nih, mentang-mentang udah ngaji zuhur boleh kencang, nggak batal. Kata bini kita, bos, laki gue semenjak ngaji di musola tuh, gue berartiin jadi stres. Jadi zuhurnya kencang, asalnya kencang, pas isya dia pelan. Kata bini kita, waduh, pas ngaji malam Selasa tuh di musola, gue berartiin laki gue gitu ya. Tapi kalau baca zuhur kencang, nggak apa-apa. Sama maghrib kalau isya juga pelan. Paham ya? Karena itu bukan rukun. Yang rukun kan yang kita lagi pelajari nih ya. Baru nomor berapa? Nomor 2 baru takbiratul ihram. Nah sunnah kencang bagi imam. Kasairi takbiratil intiqali, dan seluruh takbir intiqali. Intiqali itu apa sih aslinya?
pindah, takbir pindah. Nah itu diterjemahkan bagus. Diajarkan lagi. Jadi kalau ngaji nanti, jadi setiap kata diterjemahin begitu ya. Kayak pesantren ini kan jadi kayak pesantren. Biasanya pakai arpego nih kalau menerjemah misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar pakai arpego. Ini apa? Maha Besar, Maha begini, nah, gitu ya. Misalnya besar, begini ya. Ya begitu dah. Kalau misalnya nama arpego, terjemahin Allah, berarti tahu artinya Allah Maha Besar. Ntar ketemu kalimat akbar, misalnya di sini kan namanya teks kan diulang-ulang. Nanti pas akbar, ini pasti Maha Besar dari bawah. Kan tadi banyak pola berkata. Nanti kita buka kata pola. Nah, santri itu kenapa bisa baca? Karena emang setiap kali ngaji diterjemahin. Kalau yang nggak diterjemahin, gak bakalan bisa baca kita. Yang benar-benar ya. Jadi rajin ngaji dan harus ada pulpen. Kalau nggak ada pulpen, gimana mau ngajarin yang lain? Ya, kan kita nggak tahu hidup kita. Kalau beda di Citayam, kali aja. Soalnya butuh ustaz. Ajar udah buka itu kita. Kan ada pulpen, betul ya. Di sini musola canggih banget ya. Udah dikasih buku, dikasih pulpen. Terus apa lagi? Kasa ini takbiratil intiqolati. Takbir intiqol. Intiqol itu pindah. Takbir pindah. Warabu kau ini sunnah nih, masih sunnah. Berarti tidak rukun. Rukunnya takbiratul ihram. Sunnah itu berarti masih banyak. Tadi kan pertama sunnah jadi. Sekarang masih sunnah juga apa? Rabu kafaini, mengangkat dua telapak tangan, au ihdahuma, atau salah satu kedua tangan. Inta'assaro, jika sulit raf'ul ukhra, mengangkat yang lain. Jadi sunnah Allah ini diangkat di sunnah. Jadi seandainya tidak diangkat, nggak apa-apa. Orang hukumnya cuma sunnah. Yang wajib itu, yang rukun itu takbirnya Allahu Akbar. Ngangkat tangan sunnah. Ya. Ngangkat keduanya. Ustadz yang satu sakit, satu aja. Tuh. Awihdahuma, atau salah satu keduanya. Inta'asaro, kalau yang satu sulit raf'ul ukhra, ngangkat yang lain. Atau digib Allah, atau kanannya berarti kirinya. Mohon maaf, atau buntung. Yang ada Allah, yang penting angkat. Atau segini angkat, atau segini. Ya segini gimana, yang penting ininya angkat. Itu sunnah. Satu cantengan, satu digib, ya satu Allahu Akbar. Sunnah ya. Pokoknya ngangkat tangan di takbiratul ihram sunnah. Terus dengan apa? Bikasfin, terbuka. Ngangkat tangan. Tadi kan baru ngangkat tangan, terbuka. Bikasfin, terbuka. Aima'a kasfihima, artinya terbuka keduanya. Terbuka begini. Wa yukrahu khilafuhu, makruh nutup. Allah, nggak apa-apa begini, cuman makruh. Allah kan nutup berarti begini. Allah mungkin kalian khawatir lebih banyak, jadi Allah makruh. Wa ma tafriqi asabi'ima, sunnah terbuka, makruh tertutup. Wa ma tafriqi asabi'ihima, beserta udah sunnah terbuka, mencah, apa sih, terpisah jari-jarinya, tafriqon pecah, wasaton renggang, wasaton sedang. Jadi kamu begini makruh. Nah begini, itu tadi ya. Ini kitabnya. Jadi bukan hanya ngikutin orang. Kita kan selama ini ngikutin katanya, sekarang langsung dari sumber. Artinya dari kitabnya. Oh, sholat itu diangkat di datanya, garis bawah. Jadi nggak begini, makruh begini, terbuka tapi tidak sangat, tapi sedang-sedang. Wasaton. Hal dua sejajar aymuko bila menkibaihi, sejajar pundak. Jadi bukan begini. Allah, berarti kan tidak sejajar pundak, nggak begini, tapi di atas pundak sejajar. Allah, bihaitsu tuhadi atrafu asabihi a'la, bihaitsu sekiranya tuhadi sejajar atrafu asabihi, ujung jemari, a'la uzunaihi, ujung telinga. Jadi ujung ini sama ujung ini sama. Tapi ini cara kita dulu. Allah berarti terbuka. Wa ibhamuhu, jempol. Wa ibhamuhu syahmatai udhunaihi,
sejajar dua pentil telinga. Wa rohatahu mankibaihi litibai, dan telapak tangan bagian tengah telapak tangan mangkibai sejajar dengan pundak. Litiba sunnahnya Nabi kalau takbiratul ihram ngangkatnya begitu, Allahu Akbar. Jadi ujungnya seini, ininya sepetil. Wa hadhil kaifiyatu, adapun ini cara tusannu disunahkan ma'a jami'i takbiri taharrumin, beserta seluruh takbir-takbir taharrum. Ba'ayyuk rinahu bihi ibtidaan, dan juga seluruh takbiratul ihram itu begitu. Bi'ayyuk rinahu bihi ibtidaan, dimulai dengannya ibtidaan permulaan, wa yudhihima, dan menurunkannya ma'an bersama-sama. Wa ma'aruku'in, jadi takbiratul ihram caranya tadi angkat tangan terpisah, ini pentil bawah kuping, ini atas, hazwa mangkibain sejajar pundak. Wa ma'aruku'in, begitu juga ketika takbir mau ruku, ngangkat juga sudah. Allahu ruku, Allahu Akbar, litibai karena sunnah. Al-Walidi yang diriwayatkan min turukin kathiratin, dari jalur yang banyak. Jadi mau ngangkat, mau ruku juga sunnah ngangkat tangan taruh. Wa rafin minhu, dan juga bangun dari ruku ngangkatnya sama, bukannya begini sami Allahu liman hamidah, bukan, sama juga. Jadi cara begini, ini setiap takbir intikal begini, paham ya? Jadi takbiratul ihram kan begini, berarti bangun dari ruku juga sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah. Kan ada yang begini ya? Ya, leceh banget itu. Ya, kan caranya itu. Ini di kitab. Jadi sami Allahu liman, tetap posisinya yang kayak tadi. Jadi posisi takbiratul ihram dengan ngangkat tangan di seluruh sholat yang diiringi takbir intikal, pakai kan bangun dari ruku awalnya Allahu Akbar ya, karena berubah jadi sami Allahu liman hamidah. Jadi semuanya sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah, bukan hanya begini doang, tapi sunnah. Kalau begini doang enggak sunnah ya, ditibanya. Jadi Ustadz yang Allahu Akbar begini sah nggak? Sah, kan cuma sunnah ya, cuman ikutin yang mana, ini kan namanya jelas. Jadi tetap begini, bukannya begini. Allahu Akbar, ya Allah, beli amat ya, ya pokoknya ini dah kitabnya apa, muin biar ada data. Jadi semua perpindahan angkat tangan yang diiringi takbir posisinya begini, nggak ada yang sami Allahu liman hamidah, tetap begitu, sunnah ya, sunnah. Catat sekali lagi sunnah. Ain minar ruku, diri dari ruku, wa rafi minat tasyahudil awwali, dan naik dari sunnah juga angkat tangan serta takbir diiringi angkat tangan ketika naik dari tasyahud awal. Littibai fihima, karena ada data ittiba itu sunnah, ngikutin, artinya littiba itu ngikutin Nabi fihima, di dalam keduanya. Jadi yang angkat tangan itu sunnahnya sambil takbiratul ihram ketika naik dari tasyahud awal. Kalau naik dari sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada sunnah. Yang sunnah angkat tangan tasyahud awal. Jadi habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah, sunnah angkat tangan. Kalau yang rakaat pertama tadi bangun dari sujud nggak ada sunnah, paham ya? Cuma angkatnya di tasyahud awal. Terus wawad'uhuma, lalu meletakkan kedua tangan tahta sodrihi, dua tangan di bawah dada, wa fawqa surratihi, di atas pusar, littibai, karena Nabi begitu. Nabi, hadisnya mana Ustaz? Ini kitab fikih, bukan perangin hadis. Saya juga dikasih kitab sama teman tuh tentang data-data hadis sahih tentang ajaran-ajaran fikih madzhab Syafi'i, ada kitabnya. Tapi kalau ini kan khusus fikih ya, jadi jangan tanyakan hadisnya mana, ulama banyak hadisnya ada, insyaallah, dan kuat. Littibai karena Nabi di bawah dada, di atas pusar, rada ke kiri sedikit di kitab yang lain. Jadi meletakkan tangan itu sedekap di bawah dada, di atas pusar, rada ke kiri sedikit. Littibai. Akhidan biyamini kuna yasari, dengan mengepal tangan kanan ke tangan kiri. Baik. Jadi untuk sedekap itu posisinya di bawah dada, di
di atas pusar, rada ke kiri sedikit. Yang tangan megang, paham dan ya. Ustaz gimana? Ada 3. Di kitab ini begini, di kitab ini, di kitab yang lain begini. Imam Ghazali 2. Silakan yang pilih, ada 3. Jadi begini, begini, satu nih, ada yang begini. Silakan pilih, ada datanya semuanya. Kalau begini Ustaz, saya nggak nemu. Begini, pokoknya di atas pusar, di bawah dada, rada ke kiri sedikit. Memang kalau di sini nggak ada ke kirinya, tapi nanti ada penjelasan di kiri. Ya. Kalau begini, bukan di pusar dan bukan di bawah pusar. Ya itu, jadi jelasin bukan kenapa bapak sholat di bawah dada di atas. Oh, gue mau ngikutin dia ngaji. Enggak, ini datanya. Jadi lebih tinggi gitu ya. Dari atas begini. Oh, saya nggak tahu ya. Pokoknya datanya di mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Mana datanya itu tadi yang kita baca? Ya. Jadi kita ngaji langsung ke rujukan. Jadi bukan timbang katanya. Nanti keilmuan kita naik dikit. Nah, dulu kan kita timbang benar, timbang lihat. Sekarang udah langsung ngaji kitabnya. Begitu ya. Nah, kalau yang lain saya nggak tahu. Dan ini sunnah. Sekali lagi, sunnah. Seandainya saya sholat begini Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sunnah, sah nggak selesai? Sah. Paham ya? Jadi nggak usah diperluncing karena itu hilang. Cuman mazhab Syafi'i dalam kitab ini begitu ya. Kalau mau ya begitu. Mana tadi? Mana sih? Ayat khusus waradduhuma dan kembali waraddu kembali huma dua tangan tadi minarafi ila tahti sodri dari berdiri ila tahti sodri kepada di bawah dada aula lebih utama min irsalihima bikulliyati daripada meletasannya bikulliyati kesemuanya sumas nafi kemudian memulai rafihima mengangkat keduanya ila tahti sodri kepada di bawah dada. Jadi begini. Jadi abis sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini lebih utama kembali sedekap. Ini kitab ini ya. Ini kitab ini ya. Enggak diikutin enggak apa-apa. Ini sunnah. Jadi sami Allahu liman hamidah lebih utama begini dibanding sami Allah. Ini kitab yang tadi saya baca tuh. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Nah, lebih utama sami Allahu liman hamidah. Silakan pilih. Ustaz, kalau sami Allahu liman hamidah dilepas boleh nggak Ustaz? Ada datanya. Jadi 3. Sami Allahu liman hamidah. Pertama ya. Sami Allahu liman. Ini tetap di sini ya, bukan begini. Sami Allahu liman hamidah. 2 ya. Sami Allahu liman hamidah. 3 ya caranya ya. Datanya mana itu? Paham ya? Sunnah. Silakan. Nah datanya ini. Kan ini dipakai ulama-ulama Indonesia ya. NU mobil khusus ya. Ahli sunnah wal jamaah. Qala al-Mutawalli berkata Imam al-Mutawalli wa tamadahu ghairuhu dan menguatkan yang lainnya. Apa yang bagi selayaknya ayat zura melihat siapa musolli qabla rafi sebelum mengangkat tangan wa takbiri dan sebelum takbir setiap sebelum takbir ila maudhi'i sujudihi kepada tempat sujudnya wa yutriqo dan menundukkan roksahu akan kepalanya qalilan sedikit summa yarfa'u. Jadi setiap mau takbir melihat tempat sujud itu Allah lalu ditundukin kepala. Titik. Itu takbiratul ihram. Selesai itu. Jadi rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Ada yang mau didiskusikan? Sebelum lanjut? Lanjut ya? Lanjut? Tidak. Berarti takbiratul ihram udah paham ya? Terus wa tsalisuha. Lanjut. Sekarang rukun yang ketiga. Qiyamu qadirin. Qiyamu berdiri, qadirin orang yang mampu. Qiyamu qadirin berdirinya orang mampu alaihi atasnya binafsi
yang 5 waktu, dan juga walau manzuran, sholat nazar, au mu'adan, atau sholat yang diulang. Berarti kan sholat wajib juga, cuma diulang. Bang Haji nggak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bang Haji kagak sah sholatnya, nggak ngadep kiblat. Emang gua ngadep mana nih? Itu toren. Oh iya benar-benar. Makasih. Kan ulang tuh. Nah itu juga tetap harus diri. Berarti rukun sholat yang ketiga berdiri. Hati-hati. Berdiri menjadi rukun. Nggak sah orang sholat 5 waktu nggak berdiri, nggak sah. Lihat berdiri, lihat terus. Wa yahsulul qiyamu binasbi faqari zohri. Yang namanya diri wa yahsulu sampai al-qiyamu yang disebut diri atau berhasil atau yang disebut diri dan itu binasbi faqari zohri, tegaknya punggung. Jadi yang namanya diri itu begini bukan diri namanya. Dia kuat, makanya hati-hati waktu berdiri. Allahu Akbar. Kalau dia doyong, ini bukan berdiri. Apalagi kalau ruku, sedikit ruku, nggak sah. Paham ya? Yang namanya berdiri, ini dada, kudu tegak. Itu yang namanya diri. Palanya doang ya, bukan doyong begini. Ya beda dengan orang bongkok. Tapi kalau kita gagah terus kita doyong begini, nah kalau begini makruh ya, nyender makruh. Nanti dibahas. Jadi yang namanya diri lurus punggungnya. Al-izomihi artinya tulangnya, alati hiya mafasiluhu walau bi istinadin ila syai'in. Walaupun bersandar kepada sesuatu. Ustaz, saya nggak bisa tegak kalau nggak nyender. Boleh. Saya kalau begini jadi begini Ustaz, nyender. Ila syai'in bihaitsu law zala saqata, seandainya ini nggak ada, dia jatuh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-istinad bersandar, la bin hinain, la tidak bin hinain dengan membungkuk yang tidak sah itu in kana akroba ila aqali ruku'i, kalau mendekati akroba itu mendekati ila aqali ruku, paling sedikitnya ruku. Illa yajaz, ya betul, illam jika yajaz illam yajaz antamamil insaf, ketika lemah dari sempurnanya intisab dari diri. Hati-hati betul, diri itu rukun maksud saya, diri ya, nggak boleh doyong. Makanya hati-hati betul kalau mau diri usolli diri tegak, yang namanya itu disebut diri tegak lah gitu ya. Dan itu rukun. Terus li'ajizin, dan bagi yang lemah, saqo alaihi qiyamun, sulit baginya qiyamun berdiri. Li'ajizin, bagi lemah yang gak bisa diri, itu dah. Bi'anlahiqahu bihi masyaqatun, kalau dia diri bihi dengan diri masyaqatun, kesulitan, sadidatun yang sangat, bihaitsu la tuhtamallu adatan, yang tidak ditanggung oleh adat. Wa dhoba toha al-imam bi antakuna bihaitsu yadhabu ma'ahu khusyu'uhu, dan membatasi bagi orang yang mampu tadi, al-imamu siapa imam, garis bawahi yang disebut imam ini PR nya siapa ya, terus bi antakuna, sekiranya ada, bihaitsu yadhabu pergi, ma'aha beserta itu usaha tadi, khusyu'uhu kehusuannya. Jadi yang boleh duduk itu diri, begini maksudnya, kan diri itu rukun sholat, boleh duduk. Di mana batasannya? Pertama tidak mampu, ya. Yang kedua sekiranya diri jadi kagak khusyuk, boleh duduk. Paham ya? Nah, hilang khusyu'uhu. Sholatun qaidan, maka sholatlah duduk. Saya bisa diri ustaz, tapi kagak khusyuk, duduk. Paham ya? Nanti kagak khusyuknya karena apa? Bukan karena nanti. Kagak khusyuknya seperti apa? Karoki bisa finatin, seperti naik getek. Safinah itu perahu. Khaufa khawatir, nahwa dawaroni raksin, seperti pusing. Ustaz, saya kalau diri di getek atau di perahu, kalau diri saya pusing Ustaz. Nah duduk, maksudnya paham gitu ya. Nah itu ngilangin khusyuk namanya. Ya kapal laut. Saya kalau diri sholatnya Ustaz di kapal laut, padahal dia kuat diri, nggak sakit.
Yang kedua karena masyakot. Karena apa? Karena ada kesulitan. Seperti naik itu. Mana tadi? Rasin in koma. Jadi orang sholat duduk di sholat fardu nih, sholat fardu duduk. Itu pertama sakit ya, nggak kuat diri. Yang kedua apa tadi? Pusing, khawatir tidak khusuk barometer. Yang ketiga wasalisin. Saya kalau diri cer-cer mulu, salisin keluar air mulu di barangnya, beser, ya, beser. Nah, layas tamsiku yang tidak dapat menahan hadatsahu akan hadasnya. Iya, ila bil qu'udi kecuali duduk. Berarti ada 3 yang boleh duduk di salat fardu nih, bukan salat sunnah. Salat fardu zuhur, asar, maghrib, isya dan juga yang diulang dan dinadarkan. Pertama nggak bisa diri, yang kedua takut mabok, hilang khusuk, yang ketiga kalau saya diri keluar mulu ini barang, kencing bocor, udah dol, nggak ada klepnya lagi. Nah di sono ada, saya bilang duduk aja. Nah ini boleh, karena kalau diri dia ceret gitu ada ya. Ini laki kita kan begitu. Nah cuman ini usahanya udah maksimal. Kan barang kita punya lubang tuh. Nah kalau dibungkus, ditambal dulu. Kan biasanya udah ngambil wudhu pas mau ruku misalnya Allah ya dia keluar lagi, ada kan berasa begitu ya. Nah ada yang pas habis kencing biasanya, habis kencing dari sujud Allah dia keluar lagi, mau ruku biasanya cat batal itu. Dan kalau kena sempak najis wajib diganti, kalau kena sarung wajib diganti karena najis. Ustaz repotnya ya tandain aja yang kena, misalnya di sini disiram pakai air, kan ini najis mutawasi sinto. Ustaz nggak pakai debu sama tanah 7 rupa emang kan? Najis babi ya, emang kencing babi ya. Bukan, ini kan najis mutawasito cukup bisa air. Kalau misalnya kencing bayi yang belum, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa cuma air susu, diciprit kelar. Nah kalau ente udah mutawasito bukan najis ringan, jadi harus diguyur, jadi kerak, diginin aja ser. Misalnya kan, ya begitu ganti. Misalnya di sini nggak pakai sempak misalnya, nah pakai lagi. Nah nanti dicebok juga, jangan nggak cebok. Nah sekarang udah ngambil wudhu, ambil sholat tadi, Allah. Ya lagi, wudhu lagi. Ini belum disuruh duduk kayak begini. Paham ya? Ini kalau punya penyakit, ambil wudhu lagi, kena lagi, najis lagi. Lah benar ini. Kalau sempak ganti sempak. Kalau sholat pakai sempak itu yang nggak sah, kan najis. Kan syarat sah sholat itu suruh suci pakaian, tempat dan badan. Makanya kencingnya jongkok. Itu yang kencing jongkok sering begitu saya. Apalagi yang kencing diri, saya udah gak pede aja. Bapak kencing diri, habis kencing ambil duduk, kasih tisu, ada bekas. Makanya gimana mau sah? Oh, makanya bapak laki, ini saya ngajarin bener, masa ngajarin bohong. Bahwa kencing jongkok, Rasulullah belum pernah kencing jongkok sekali doang dalam riwayat, dan itu dalam doang jongkok kencing. Kita belajar tinggi-tinggi kencingnya diri, udah tahajud mulu wirid kencingnya diri ya Rabbana, duduk jongkok maksud saya. Nah buang hajat masa berak bisa jongkok, kencing nggak bisa jongkok. Amin. Itu aja yang jongkok sering car-car begitu ya. Udah 2 kali ya, nah 3 kali ngambil wudhu lagi. Nah ketiga kali masih keluar lagi, ini dimaafkan. Waduh, gua begini kagak kelar ini, udah 3 kali. Yang keempatnya tambel. Jadi lubang kita kan ada tambel. Silakan mau pakai solasi, asal jangan pakai koyo cacabe ya, khawatir bengkak. Nah ngambil wudhu masih berasa keluar lagi. Cara yang kedua diikat. Ini kan mohon maaf barang kita. Ini kan ada jalur ulang ikat. Ya. Karena kan yang batal itu kalau keluar. Kalau dia cuma nyampe berhenti sini nggak batal. Ikat. Ya. Itu cara selanjutnya. Nah ikatnya kalau bisa jangan pakai benang gelasan. Khawatir dengan bungkus. Kalau udah begitu juga, itu insya Allah enggak. Nah beda dengan yang punya penyakit beser. Itu kan tadi spontan apa namanya? Insidental ya, enggak tiap hari kita. Nah yang punya penyakit tiap hari nggak boleh baru dia dulu. Padahal apa orang gagah tapi punya beser, wasalisin namanya.
Nah ini boleh duduk. Jadi penyebab bolehnya kita sholat duduk 3 tadi ya. Pertama nggak mampu, yang kedua khawatir tidak khusyuk dan kendaraan dan sejenisnya, yang ketiga punya geser. Boleh sholat duduk kalau di jadi boleh sholat duduk di fardu kalau penyebabnya 3 tadi. Apa itu ya? Dan kawannya. Jadi nggak usah nanya ustaz lagi, kan data sudah dapat. Kalau gue boleh nggak sholat duduknya? Soalnya gue nggak bisa di kereta terus misalnya begitu. Tinggal kiaskan saja, kis. Nah tinggal datanya, ini datanya, fotoin, cek lagi. Tuh datanya, kitabnya apa pokoknya. Gitu. Dengan sendirinya nanti juga orang pada datang. Nah kalau perlu ustaz daya, tampil ustaz ya. Enggak, ini bercanda. Paham ya? Jadi makanya punya pulpen kita langsung kedudukan begitu. Jadi ketika penyebab-penyebabnya yang tadi saya sebutkan, boleh dia sholat duduk di sholat fardu. Ustaz tanya. Ya. Ini masalah seperti yang 3 ini. Ya. Nah ini pernah terjadi, pertama saya juga pernah itu dipanggil Ustaz. Itu kalau kita pakai selang itu yang pakai kantong, kalau kita mau sholat kita bersihin dulu. Nah, begitu kita lagi sholat itu keluar dari situ lihat ngucur ke kantong. Apa gimana tuh? Habis sholat. Lagi sholat kan kita punya penyakit. Jadi kita pakai apa? Ya, nggak batal ya. Kan yang membatalkan sholat itu apa? Belum ya sih. Udah. Batalkan sholat salah satunya keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang itu pakai kantong sih. Iya. Tapi keluar dari barangnya. Kayak yang tadi saya itu kan kayak nyampe keluar. Solusi yang tadi kan belum nyampe keluar dari batasnya. Yang namanya, mohon maaf ini barang kita. Yang keluar kan berarti keluar. Mau misalnya nih, apapun namanya, salah satu yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Depan sama belakang. Berupa angin, kotoran apa depan. Misalnya, jangankan angin, atau misalnya mau kentut keluar rice cooker misalnya. Kok rice cooker tetap batal. Mau kentut keluar HP model baru tetap batal. TV, penggorengan, panci misalnya. Padahal mau kentut, daerah bukan angin yang keluar, misalnya yang keluar meja taplak enak juga ya. Meja taplak kipas angin, kopiah misalnya tetap batal. Itu kan sakit. Iya, bentar dulu. Nah, tetap batal. Makanya tadi niat di awalnya. Nanti ada bab nanti ketika wudunya. Kan dia dawam wudu, dawam hadas namanya. Nanti wudunya bukan lirofil hadasil asqori karena dia dawam hadas. Nanti kayak tamam listibahati dibolehkan sholat. Karena dia dalam keadaan najis. Nah, dari ngambil wudunya, dari sholatnya nanti ada tata caranya. Tapi pempas nggak laku tuh. Nggak laku, tetap batal. Nanti orang yang ngambil wudhu yang dawam hadas itu namanya dawam hadas. Selalu hadas udah nggak bisa, udah nggak bisa suci, nyocor ya masa harus bayang. Nanti niatnya beda di awal. Saya rasa jawabannya batal dulu nanti di bab yang lain ya. Baik. Jadi apa tadi nyampe? Jadi ada 3 tuh penyebab yang tadi kita la tamsiku hadatsu illa biqudin ya, kecuali dengan duduk. Wayan hani dan membungkuk alqaidu orang yang duduk biruku. Jadi ketika sekarang boleh duduk sholat. Nah, ketika rukunya gimana? Membungkuk. Bihaitsu tuhadhi jabhatahu. Makun dama rukbatahi. Barometer rukunya jadi begini-gini lah. Ini saya duduk apa bukan? Duduk ini kan. Iya loh. Ini duduk apa bukan? Ini duduk apa bukan? Ini duduk apa bukan? Kalau ini duduk apa bukan? Nah itu paham. Nah nggak bisa sholat berdiri duduk. Paham ya? Duduknya gimana? Yang tadi yang saya sebut duduk. Yang namanya duduk terserah. Itu menyender kita duduk kan? Ya duduk, ini duduk. Silakan, nggak bisa berdiri karena sakit, karena penyebab-penyebab. Duduknya gimana? Ya namanya duduk. Terserah. Cuman dalam
kita nih dalam ajaran Islam ada 3 duduk yang utama. Nah, gitu ya. Apa itu? Yang pertama namanya iftirosh. Catat, apa namanya? Nih. Duduk di antara 2 sujud. Iftirosh. Ini disebut duduk ibadah. Makanya doa sunnah ini. Ngadep guru, ngadep orang yang kita ta'zimi, itu sunnah. Yang kedua namanya tarobu. Tarobu itu gini, sila. Yang ketiga namanya tawarruk. Nanti kayaknya ada di tes. Ada ya? Di bawah ada kan? Ada. Enggak, ini di teks bawahnya. Nah, jadi duduknya itu ketika ruku jidatnya sejajar dengan dengkul. Jadi diri sekali, jangan sembarangan. Jadi penyebabnya itu yang boleh duduk. Tapi kalau nggak ada penyebab itu, nggak boleh sholat duduk di kaki. Nggak benar. Pertama apa? Sakit. Ya kan tadi kan, oke lah safir kita paham. Yang kedua apa tadi? Naik kendaraan kita paham. Ya yang sakit, barometer sakit apa? Ya kagak bisa diri. Sekarang ke musola jalan, pas di musola duduk, gimana urusannya? Nggak benar ini. Yang boleh duduk itu yang udah nggak bisa diri. Sekarang berangkat ke musola jalan, pas di musola duduk, lah gimana urusannya? Lah bener ini, dan nggak sah. Bayangin bertahun-tahun. Yang boleh duduk, yang nggak bisa diri. Ustaz saya bisa diri cuma 5 menit, 5 menit wajib. Setelah 5 menit nggak kuat, deket duduk. Orang rukun. Jadi separuh diri, separuh duduk. Orang kuat mas. Boleh nah. Rukun ini nggak diri nggak sah. Kecuali nggak mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak mampu diri gimana sih? Sekarang ke masjid, nyampe di musola dia duduk, tadi ngapain jalan? Nggak benar ini. Hati-hati betul ya. Karena dia rukun ini. Jangan langsung aja duduk. Agama Islam mudah, tidak sulit, ngapain diatur, ada tertib, ada administrasi. RW juga mau tanda tangan, RT dulu sini anunya, ada surat pengantarnya. Nah, iya. Lu warga mana? Katanya ada, tidak tangan RW aja surat pengantar. Dia juga orang apa? Apalagi urusan ini, jadi ada tertib, ada administrasi. Jadi berdiri maksimal ya, nggak bisa baru boleh duduk. Itu juga kalau duduknya separuh, boleh diri separuh, duduk separuh. Di sholat wajib. Terus far'un, cabang. Qala Syekhuna, garis bawahi. Syekhuna itu kalau kita mungkin namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Garis itu Syekhuna itu kode imam lupa ya. Apa Imam Ar-Rafi'i ya? Kalau imam. Jadi qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya justru boleh, nih lihat. 5 rutin bagi orang sakit, amkanahul qiyam bila masyaqqatan lawin faradho. Amkanahu memungkinkan dia al-qiyamu apa berdiri bila masyaqqatin tanpa kesulitan, lawin faradho. Lawin faroda jika sendiri, la tidak insholat jika sholat fi jama'atin berjamaah, illa kecuali udah ya keburu kan terjemah itu. Ma'ajulusin beserta duduk, garis bawahin aja berarti beserta. Julusin duduk, tulisnya duduk gitu. Fi batiha sebagian as-sholatu sholat, ma'ahum beserta mereka, ma'ajulusin beserta duduk, fi batiha sebagian yang lain. Lalu saya baca dulu. Wa in kana al-afdalu al-infiradah, sekalipun yang paling utama adalah sendiri. Titik. Lalu Ustaz, saya bisa diri kalau saya sholat sendiri, paham? Kalau saya sholat jamaah, saya cuma bisa berdiri separuh, paham ya? Paham ya? Ustaz, saya bisa duduk, saya sholat berdiri sanggup Ustaz. Kalau saya nggak jamaah, kan jamaah itu utama ya. Terus kalau saya jamaah, saya berdirinya separuh, separuhnya duduk, begitu ya? Boleh nggak? Boleh.
kita separuh diri, separuh duduk kalau berjamaah. Cuman yang paling utama yang mana Ustaz? Berjamaah apa sendiri? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih utama sholat sendiri daripada jamaah. Karena berdiri. Paham ya? Nah benar ini udah sakit baru jamaah. Kalau duduknya di kursi kan gimana? Ya. Duduk apa bukan? Duduk, pokoknya disebut duduk Pak. Kalau di atas kursi dibilang berdiri ya bukan duduk. Nah, jadi yang disebut duduk. Mohon maaf. Ini duduk kan? Iya kan begini juga duduk. Duduk baik. Ya, pokoknya duduk ya. Paham ya? Kembali ke konteks. Jadi lebih utama dia sholat sendiri kalau dia satu berdiri dibanding sholat jamaah separuh berdiri separuh duduk. Itu tes. Udah incet baru jamaah dulu masih sabar. Ya tapi kalau dia mau karena keutamaan. Tapi tetap kata ulama ini lebih utama dia sholat sendiri. Lebih utama di rumah dia sholat sendiri daripada dia datang ke masjid ke musola. Ya biasanya kan pas pensiun ya. Pensiun baru lahir ya. Jadi malu, emang juga begitu. Tapi pas sakit, ya nggak apa-apa juga. Ini lebih utama kan, lebih utama. Jadi kalau dia mau datang juga bagus. Tapi utamaan mana? Utamaan sholat sendiri. Lu belum banget baca dong nih teks. Lu baca sendiri. Imam tuh. Berarti udah naik kita segi keilmuan. Bukan tiba katanya kata si Ustaz. Bukan katanya langsung kasih buku. Makanya pulpen itu penting banget. Nih. Sobat tuh lu lihat Faraon olah Syekhuna pokoknya begitu dah di sini lu baca. Jadi data itu udah benar valid ya, kasih ujung data itu tuh yang tadi tuh garis bawahi semua. Makanya pulpen penting tuh setiap kosakata terjemahin bawahnya terus susun sebagai rangka terus. Wakana demikian juga Ida Qara al-Fatihata. Nih, jika baca dikit lagi langsung komandan aku. Ida Qara al-Fatihata fakot. Wa kadza demikian juga Ida Qara al-Fatihata apabila membaca Fatihah fakot doang. Fakot itu doang. Tok aja. Fatihah tok, Fatihah doang, Fatihah aja. Lam yakut tidak duduk atau wasurata surah kok ada pihak duduk di dalam baca surah jaza boleh lahu baginya qiraatuhuma baca keduanya ma'aqudi beserta ma'al qudi beserta duduk wa in kana afdalu tarkuha sekalipun paling utamanya meninggalkannya. Baik Ustaz, saya bisa diri tapi Fatihah doang. Kalau Fatihah doang saya kuat diri. Tapi kalau baca surah pakai qul huwallahu ahad, pakai al-qari'ah, itu saya duduk. Boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sholat begini. Separuh diri, separuh duduk. Utamanya yang mana? Fatihah doang. Tuh. Enggak usah baca surah, udah sakit, enggak usah ribet baca surah. Ini mau baca enggak enak Ustaz, ya terserah. Kata ulama Syekhuna Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang sakit pertama sholat sendiri lebih utama. Pertama, yang kedua baca Fatihah doang. Lu udah sakit, baca Fatihah doang, jangan pakai ribet-ribet surah. Tapi kalau mau pakai surah juga ya nggak apa-apa. Tapi enakan mana? Lebih utama mana? Rugi kan begitu loh kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia udah sakit, nggak usah diribetin. Makanya kenapa di rakaat ketiga dan 4 Fatihah doang? Karena itu kalau baca surah malah makruh. Jadi ringan ditakhfif. Kembali ke teks bahwa orang yang kuat berdiri wajib di sholat fardu, nggak kuat ditafsir. Kalau pas begini. Nah sakit lebih utama sendiri dibanding dia berjamaah. Orang sakit lebih utama baca Fatihah doang dibanding baca surah. Wallahu a'lam. Ada yang didiskusikan?
ditandain ya biar nggak anu. Halaman berapa tuh? 9, 7 di silangnya, di silang tuh. Di alinea kayak tadi kayaknya. Biar nggak kayak silang ya. Nah, saya kan. Ada yang mau didiskusikan tentang duduk sholat sakit? Belum selesai ya? Belum selesai ya? Bang, kalau di rumah kan cuma satu derajat, satu derajat. Iya. Soalnya kan 27 kan ini disarankan di rumah aja lebih bagus gimana? Iya, karena kan ada persoalan, Ada ilatnya. ada ilah bahasa. Rugi jadi ya. Makanya, jadi ada. Sekarang datang ribetin yang lain, rusak kan yang lain. Jadi datang sama gitu, jadi kagak usuk. Ini dia, wah. Saksi. Jadi, ya kan bisa dia datang. Kadang-kadang dia rubuh. Jadi ribet. Enggak, ini benar bahwa hukum dasar 27 derajat. Sama seperti kalau kalau lagi donanya merah misalkan kira-kira utama lagi dong jemaah dalam tanda kutip. Jadi kan hukum itu bisa berubah karena ada ilat hukum yang mendasarinya. Tadinya bisa wajib, jawab salah itu pertamanya sunnah. Mengucap salah sunnah, menjawab salah wajib. Nah ketika kita di dalam WC, jadi haram. Nah jadi situasi dan kondisi bisa menyebabkan berubahnya. Gitu ya Pak. Nah, jadi kembali lagi bahwa sakit tadi kata imam ya, kalau mengikut pendapat yang lain ya terserah. Kata imam pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa lebih utama sholat sendiri dan lebih utama baca Fatihah doa bagi orang yang sakit, yang nggak sanggup diri dan yang nggak sanggup berdiri di separuhnya tadi ya. Allah bisa